Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya untuk membawakan judul sebuah inovasi tentang restorasi agraria demi memangkas kesenjangan sosial. Jadi di Indonesia ini dinilai memiliki persoalan besar terkait pertanahan yang belum juga diperhatikan secara baik, meskipun sudah puluhan tahun merdeka. Tingkat kesenjangan antara masyarakat yang tinggi jika tidak dibatasi, ini tentu akan menimbulkan sebuah yang namanya revolusi. Restorasi agraria terutama ini soal pertanahan beserta air dan kekayaan yang ada di dalamnya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Terus rakyat di mana fungsinya? Seharusnya rakyat harus menjadi sebagai subjek yang dimakmurkan. Jadi agar rakyat tidak hanya mengelola dengan ya meskipun luas lahannya, tapi mereka tidak bisa untuk banyak bekerja di lahannya sendiri, yaitu itu aja. Jadi yang harus menjadi konsen kita soal pertanahan dan yang harus segera direstorasi adalah mengenai kesenjangan kepemilikan tanah. Kemudian soal undang-undang pokok agraria, undang-undang kehutanan, serta negara wajib membuat sertifikat resmi untuk rakyat. Permasalahan pertanahan ini di Indonesia disebabkan karena minimnya lahan yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Sebab dalam undang-undang kehutanan itu disebutkan bahwasanya wilayah Indonesia yang masuk dalam kawasan hutan itu sebanyak 70%. Hanya 30% wilayah Indonesia yang dikelola untuk rakyat. Selebihnya termasuk kategori hutan yang fungsinya tentu tidak bisa diganggu-gugat dan telah disetujui dan dikunci oleh undang-undang kehutanan. Lantas rakyat bisa apa? Manusia dengan kehidupannya di masa sekarang ini lebih pada berkembang biak. Jadi manusianya semakin banyak, tapi tanah yang bisa ditempati yaitu itu aja. Lantas wajar jika terjadi pencurian dalam hal tanah. Untuk itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah dilakukannya sebuah evaluasi dan sinkronisasi antara undang-undang kehutanan sekaligus undang-undang pokok agraria. Sementara disadari bahwa keberadaan tanah tidak akan bertambah, sementara penduduk akan terus bertambah. Jadi dari situ pemerintah harus melakukan yang namanya restorasi agraria, pesinkronan antara undang-undang pokok agraria dengan undang-undang kehutanan. Sebab yaitu tadi, jumlah penduduk akan terus bertambah sementara keberadaan tanah tidak akan pernah bertambah. Kita bisa ambil contoh di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka mendukung adanya restorasi agraria sebagai solusi atas permasalahan pertanahan yang dialami masyarakat terhadap lahan ataupun tanah yang dikuasai dan dikelola secara turun-menurun di bumi Saijan. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Baru Muhammad Arif di sela-sela pendampingan rombongan Komisi 2 Legislatif Kota Baru di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada hari Jumat. Pada saat kunjungan tersebut dilakukan sebab menyusul keresahan yang dialami oleh masyarakat sehubungan dengan pemberlakuan surat keputusan atau SK Kementerian Kehutanan tahun SK nomor 435 tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal dalam kenyataannya banyak masyarakat di Kota Baru yang selama ini sudah menggarap atau mengelola lahan dan kebun mereka secara turun-temurun. Gelisah begitu saja
dengan adanya surat SK tersebut. Sebab mengapa? Jika mengacu pada peta resmi yang tertuang dalam SK tersebut, sebagian besar lahan warga, bahkan termasuk tempat tinggal mereka, adalah masuk dalam kasus atau masuk dalam status hutan lindung atau cagar alam. Sebab ada ketumpang tindihan antara undang-undang kehutanan dengan undang-undang pokok agraria. Seperti yang kita ketahui di pembahasan pertama tadi, bahwasanya 70%, bahkan 71% kata Presiden Joko Widodo adalah masih milik kehutanan yang dikunci oleh undang-undang. Dan hanya 30% yang diperbolehkan untuk dikelola oleh manusia. Sehingga jika berpegang pada hal itu ataupun SK tadi, maka lahan atau kebun mereka yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat harus dilindungi dan tidak boleh sembarangan pengelolaannya. Tentu hal ini bisa mengancam, yang pertama adalah ekonomi, yang kedua mereka akan berpindah tempat untuk pergi berbondong-bondong ke suatu tempat yang mungkin mereka bisa mensertifikatkan tanahnya ataupun bertempat di apa yang sudah dipetakan oleh undang-undang PA, undang-undang pokok agraria. Bahkan di desa kota baru tersebut bukan hanya di daerah-daerah kecamatan saja yang terjadi, tapi juga nantinya akan sejumlah daerah yang di sekitar perkotaan seperti desa di dekat Tirawan, Baharu Utara dan sekitarnya, mereka harus juga dicarikan solusi. Jadi bagaimana solusinya? Ya, saya rasa dalam hal ini ya restorasi agraria ini penting untuk menyikapi pada hal ini. Secara teknisnya bagaimana? Dalam hal ini bisa dilakukan masyarakat melalui kepala desa melaporkan ataupun mengajukan perubahan status lahan yang sudah mereka tempati ataupun yang sudah mereka kelola, karena ini bersifat turun-temurun dari kawasan hutan yang asalnya adalah hutan lindung, statusnya adalah hutan lindung, untuk dijadikan APL kepada bupati ataupun kepada yang nanti kemudian bisa dilanjutkan kepada provinsi. Lah, dari provinsi tersebut selanjutnya bisa disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan melalui proses maka akan ada perubahan status kawasan tersebut. Jadi yang pertama caranya adalah melaporkan kepada masyarakat, kepada kepala desa. Masyarakat lapor, bagi masyarakat yang dalam peta SK tersebut kawasannya ataupun lahannya adalah termasuk hutan lindung, bisa lapor kepada kepala desa mengajukan perubahan status yang awalnya adalah mereka masuk dalam kategori hutan lindung, kemudian minta untuk dirubahkan menjadi APL kepada bupati lewat suara dari kepala desa tersebut, kemudian bisa dari kepala desa kemudian dilanjut kepada bupati, yang nanti dari bupati akan disampaikan kepada provinsi, dan oleh provinsi dikelola, berkas-berkasnya dihimpun dan dikumpulkan, akhirnya disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan pertimbangan dan segala macam prosesnya. Nanti kalau memang direstui ataupun dikabulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka status perubahan tersebut bisa untuk diberikan kepada masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai tentang pembebasan 4 sekian hektar lahan untuk restorasi agraria, agar tidak ada tumpang tindih antara undang-undang kehutanan juga undang-undang pokok agraria. Cukup dari itu, mungkin pemirsa sudah banyak mengetahui tentang contohnya. Contoh lainnya bisa kita cari di daerah-daerah yang mungkin masih terjadi tumpang tindih antara hal ini. Kita dukung untuk merealisasikan restorasi agraria agar
pemerataan ekonomi, pemerataan pertanahan yang intinya berkaitan dengan agraria bisa segera dilaksanakan.